Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kami boleh kembali menjumpai Anda di dalam ibadah hari ini. Dan tentunya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa warta kita selama seminggu sepekan. Yang pertama, persekutuan doa Kamis 4 Agustus 2022 akan diadakan secara online melalui YouTube channel pada pukul 7 malam. Kami mengundang setiap jemaat untuk boleh menghadiri persekutuan ini. Marilah kita bersama-sama berdoa karena kita tahu persekutuan doa merupakan salah satu sarana bagi kita untuk boleh menaikkan setiap doa-doa kita. Persekutuan kaum wanita akan kembali diadakan pada 5 Agustus 2022 pada pukul 19.30. Kami juga mengundang setiap para wanita untuk boleh bersama-sama bersekutu melalui persekutuan yang sudah disiapkan, yang sudah diadakan supaya mereka juga boleh semakin bertumbuh. Kemudian setiap hari Sabtu kita juga ada persekutuan remaja pada pukul 5.30 sore dan dilanjutkan dengan persekutuan pemuda pada pukul 7 malam. Setiap anak-anak muda juga diundang untuk boleh menghadiri dan mengikuti ibadah-ibadah yang telah disiapkan oleh GP Kris Kelapa Gading supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu, ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya pada pukul 10.30. Kami juga mengundang adik-adik kita dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kami juga mengundang para papa, mama, bapak, ibu dimanapun Anda berada. Kami ingin mengundang Anda untuk boleh bersama-sama beribadah bersama kami pada pukul 10.30 setiap hari Minggu. Dan khusus untuk hari ini, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Warisman dalam rangka tukar mimbar Klasis Jata. Dan terakhir, tak lupa kami selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa.
Marilah kita agungkan nama-Nya. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan piala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, untuk sepanjang minggu kami boleh melalui hari-hari kami. Engkau memberkati dan menjaga kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun kami berada, kami bersatu hati, kami bersama-sama berkumpul untuk boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami mau menaikkan setiap doa-doa kami, dan khususnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah hari ini, supaya kami juga boleh betul-betul merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari, membuat setiap langkah kehidupan kita semakin penuh kepercayaan bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia sungguh baik bagi setiap kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara. Marilah kita puji nama-Nya. Kita mau mengangkat pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sekarang dahulu sekarang selama-lamanya
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan dalam ibadah hari ini kita boleh kembali menikmati renungan firman Tuhan. Di dalam rangka tukar mimbar kelas senjata, saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, majelis, pengurus yang memberi kesempatan kepada kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Satu minggu lamanya Engkau telah memelihara hidup kami. Bahkan pada kesempatan ini kebaikan-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi kami sehingga kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Dan di dalam ibadah ini pun kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang diberitakan boleh kami mengerti, dan Engkau Allah Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kami kehendak-Mu, sehingga setiap kami akan menikmati kebaikan-Mu Tuhan dan tidak akan melupakannya seumur hidup kami, dan kami boleh belajar bagaimana hidup di dalam kebaikan-Mu sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga yang terbatas yang Engkau utus untuk memberitakan firman di tengah-tengah jemaat-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau anugerahi hikmat dan kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu pun Tuhan boleh memberitakan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada ibadah ini. Dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 firman Tuhan saya akan bacakan kepada kita semua. Silakan jemaat mengikutinya di dalam hati masing-masing. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kami bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu, kita akan belajar tema tentang goodness of God, kebaikan Tuhan. Dan pada minggu terakhir ini kita akan membahas kebaikan Tuhan ini di dalam prinsip-prinsip hidup orang percaya setelah kita mengenal kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa di dalam minggu-minggu yang lalu, karena ternyata pada bulan ini Jemaat GP Kris Kelapa Gading membahas tema tentang kebaikan Tuhan ini, maka pasti dari minggu ke minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu kebaikan Tuhan, seperti apa itu kebaikan Tuhan. Saya tidak mau mengulang lagi, tetapi saya hanya mau mengingatkan sejenak agar kita tidak melupakan apa itu kebaikan Tuhan. Salah satu buku yang ditulis oleh penulis Kristen bernama Max Lucado, ia mencoba menggambarkan apa itu kebaikan. Di dalam bukunya, ia bertanya apa itu kebaikan. Lalu ia menggambarkan dalam bentuk minuman kopi. Bapak Ibu, mungkin kita yang suka kopi, mungkin kita bisa mengikuti gambaran ini. Max Lucado dia berkata, ketika kita meminum secangkir kopi, lalu kita berkata, kopi ini baik. Ketika seseorang minum kopi dan dia berkata kopi ini baik, apakah yang dimaksud dengan baik itu adalah bahwa kopinya sangat berkualitas? Atau campuran kopinya yang sangat bagus sekali? Atau cara mengaduk kopinya yang sangat mantap? Atau air hangatnya yang sangat menentukan bahwa kopi itu baik? Bapak Ibu, saudara-saudari, maka Max Lucado berkata, maka sesungguhnya ketika kita berkata bahwa kopi ini baik, maka itu artinya bukan hanya kopinya yang berkualitas, bukan hanya tumbukan kopinya yang sangat baik, bukan hanya campuran dari kopi itu yang sangat baik, tetapi sesungguhnya ketika kita meminum secangkir kopi dan kita berkata kopi ini baik, itu maksudnya adalah bahwa seluruh elemen-elemen yang ada di dalam kopi itu berpadu dengan tepat sekali. Kopi itu berkualitas, ditumbuk dengan cara yang baik, dikeringkan dengan cara yang baik, kemudian campuran kopi itu juga adalah sangat tepat. Demikian juga air panasnya dididihkan dengan tepat sekali dan diaduk dengan pas. Maka kita meminumnya, kita berkata kopi ini baik. Ketika kita bicara bahwa ternyata kebaikan itu adalah merupakan kerjasama dari semua elemen-elemen, maka saya mau mengatakan dunia ini adalah gambaran kebaikan. Karena di dalam dunia ini elemen-elemen saling berpadu, dan ini mau menunjukkan bahwa kebaikan memancarkan dari kebaikan alam ini, memancarkan kebaikan alam, kebaikan Allah bagi kita semua. Saya bisa mengajak kita sejenak Bapak Ibu untuk memahami bahwa ternyata alam ini, semua yang kita nikmati dari seluruh elemen-elemen, perpaduan kerjasama dari seluruh elemen-elemen ini benar-benar memancarkan kebaikan Allah. Bapak Ibu, saat ini kita bisa ada di sini, kita bisa beribadah bersama, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa menikmati makanan minuman, kita bisa menikmati tempat tinggal, kita bisa menikmati sinar matahari, kita juga bisa menikmati kesehatan yang baik, kita bisa melihat pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam semesta ini.
Ini saya katakan ini sebuah kerjasama dari seluruh elemen-elemen, dan itu adalah hal yang baik Bapak Ibu. Maka hal yang baik yang kita nikmati di alam ini sebenarnya hanya pancaran dari kebaikan Allah. Maka sesungguhnya hanya Allah yang baik. Jika kita bisa menikmati kerjasama dari elemen-elemen yang ada di alam ini, itu mengalir dari Allah, sumber segala kebaikan. Tetapi saya katakan kepada kita Bapak Ibu, jika hanya materi ini, hanya alam ini yang kita nikmati dan kita berkata ini adalah kebaikan Allah, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Karena kita hanya bisa melihat kebaikan itu dalam bentuk materi. Tetapi kebaikan Allah yang paling tinggi bagi manusia adalah sebuah kebaikan di mana Allah memberikan anaknya yang tunggal agar kita bisa mengenal Dia, bahwa Dia adalah sumber kebaikan itu sendiri. Maka inilah yang saya katakan, bahwa kebaikan Allah yang paling tertinggi ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, mengambil rupa manusia, kemudian Ia menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Maka disinilah kita bisa memahami betapa Allah itu sungguh-sungguh baik kepada manusia. Jadi ini juga perpaduan. Selain kita menikmati kebaikan Allah di dalam alam ini, demikian juga kita menikmati kebaikan Allah di dalam keselamatan. Ketika kita memahami bahwa ini kebaikan Allah, keselamatan yang Dia berikan kepada kita yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ini adalah kebaikan tertinggi, maka disinilah kita akan melihat pesan yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Sehingga ini menjadi prinsip-prinsip kehidupan seorang Kristen yang mengenal kebaikan Allah di dalam hidupnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan prinsip kebaikan Allah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mencoba membawa kita memahami teks ini agar kita bisa belajar satu persatu akan prinsip hidup dalam kebaikan Allah yang ditulis oleh Paulus ini. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat ke-12 Paulus menulis begini: "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ketika kita membaca bagian ini Bapak Ibu, ada satu bagian di mana Paulus memberi perintah kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu. Disinilah Paulus membangun prinsip penting untuk hidup di dalam kebaikan Allah, yaitu ketika kita mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Mengerjakan keselamatan di sini Bapak Ibu bukan berarti kita akan mencoba meraih, mencapai, menghasilkan keselamatan itu sendiri, tidak. Sesungguhnya Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan itu, sehingga ayat 13 Dia mengingatkan kita, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan semua, Allah yang mengerjakan keselamatan itu, Allah yang mengerjakan iman di dalam hati kita, Allah juga yang akan mengerjakan prinsip-prinsip hidup di dalam kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam hidup kita juga Bapak Ibu. Ketika Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, ini adalah sebuah hal di mana Paulus mengatakan kepada kita, jika kamu sudah selamat, maka bagaimana kamu hidup dalam keselamatan itu sehingga kamu menghargai keselamatan yang Allah berikan. Jadi ini bukan meraih keselamatan karena kita sudah memilikinya, tetapi mengerjakan itu adalah bagaimana kita memelihara keselamatan itu sehingga kita bisa bertumbuh dewasa di dalam anugerah Allah yang telah kita nikmati. Dan ingat, ini pun adalah
kerelaannya Bapak Ibu. Kalau kita mengerti hal ini, maka prinsip pertama yang ingin Paulus sampaikan adalah ada dua kata yang mungkin kita berpikir ini berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sama. Paulus berkata bahwa prinsip pertama itu kamu senantiasa taat, dan juga dikatakan senantiasa takut dan gentar. Kalau kita memahami dua kata ini, taat dan takut serta gentar, sebenarnya Bapak Ibu, Paulus mau mengatakan begini, bahwa orang yang sudah menikmati keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ia akan taat kepada Tuhan dan sekaligus ia memiliki rasa takut dan gentar. Maka ini prinsip pertama. Apa yang dimaksud dengan taat serta takut dan gentar? Sehingga tadi saya katakan bahwa sebenarnya makna ini sama Bapak Ibu. Ketika saya mencoba memahami, menganalisanya Bapak Ibu, taat ini sebenarnya memiliki dua kata di dalam bahasa Yunani, yaitu takluk dan mendengar. Jadi orang yang taat itu Bapak Ibu, orang yang takluk karena dia mendengar. Jadi bukan orang yang takluk tanpa mendengar, tetapi orang yang menaklukkan pikirannya karena dia mendengar, diajar, sehingga ia dengan rela menaklukkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan takut dan gentar. Ini memiliki maknanya hampir sama. Takut dan gentar ini Bapak Ibu, takut ini artinya menghormati, menghargai. Sedangkan gentar ini memiliki arti tingkat ketakutan, tingkat penghormatan itu. Jadi bahwa yang dimaksud takut dan gentar artinya apa? Bahwa hati kita sungguh menghormati Tuhan. Sedangkan kegentaran itu mau menunjukkan bahwa bukan hati kita saja, tetapi meluas seluruh tindakan kita, seluruh apapun yang dicerminkan oleh tubuh kita. Maka itu yang disebut dengan tingkat ketakutan itu membawa kita pada kegentaran. Maka jika kita menganalisa makna ini Bapak Ibu, bahwa panggilan Paulus untuk kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, prinsip pertama adalah taat serta takut dan gentar. Ini hanya mau menunjukkan sebenarnya bahwa orang yang menikmati kebaikan Allah, orang yang merasakan kebaikan Allah di dalam hidupnya, maka ia akan merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap saat. Kerendahan hati inilah Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan taat ini takluk, pikirannya dia takluk karena dia mendengar. Takut ini artinya bahwa hatinya menghormati Tuhan, meluas sampai kepada keadaan jasmani. Maka intinya secara sederhana Paulus mau mengatakan, jika kamu mengenal Allah, mengetahui dan mengecap kebaikannya, maka kamu jangan menyombongkan diri, tetapi hendaklah kita harus rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati adalah tanda bahwa kita telah menyerahkan hidup dan mau mendengar Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu, bahwa memang orang yang tidak punya kerendahan hati pada akhirnya akan jatuh. Ilustrasi ini pernah saya baca, dan ini walaupun memang ini hanya sekedar dongeng, tapi benar-benar mengajar kita betapa pentingnya kerendahan hati di dalam hidup mengikut Tuhan, karena Tuhan itu telah berbuat baik kepada kita. Di dalam dongeng ini Bapak Ibu diceritakan seekor monyet yang sedang ada di atas pohon kelapa. Lalu datanglah angin
Yang pertama itu adalah angin tornado, dan yang kedua adalah angin puting beliung. Lalu kedua angin ini mereka berbicara, siapa sih yang lebih kuat di antara kita? Kedua angin ini merasa bahwa mereka yang paling kuat. Angin tornado berkata, aku yang paling kuat. Angin puting beliung dia berkata, aku yang paling kuat. Monyet yang sedang begitu asik di atas pohon kelapa, dia merasa bahwa dia juga adalah binatang yang sangat pintar, naik di atas pohon dan tidak ada yang mungkin bisa menjatuhkan dia. Ketika angin tornado berkata kepada angin puting beliung, kalau begitu siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini, maka ia yang paling kuat. Lalu siapa yang duluan? Lalu mereka mulai sepakat bahwa angin puting beliung yang duluan. Maka angin ini berhembus begitu kuat sampai pohon kelapa meliuk-liuk Bapak Ibu. Monyet yang ada di atas pohon kelapa melihat tiupan angin yang begitu kencang, maka ia memegang begitu erat pohon kelapa. Sampai angin ini lalu monyet tetap kuat, dia tidak jatuh. Maka sekarang angin tornado berkata, inilah giliranku. Maka ia pun mulai berhembus begitu kuat Bapak Ibu, sampai seluruh sampah berterbangan di langit. Tetapi monyet, dia tahu bahaya yang begitu mengancam, dia memegang erat pohon kelapa, sehingga ketika angin tornado lewat, ia pun tetap bertahan di atas pohon kelapa. Kedua angin ini menyerah. Lalu datanglah angin ketiga. Inilah yang disebut dengan angin sepoi-sepoi. Lalu ia berkata kepada kedua angin itu, akulah angin yang paling kuat. Kalian berdua tidak mampu menjatuhkan monyet ini, tetapi aku bisa menjatuhkannya. Maka angin ini berhembus sepoi-sepoi. Ketika dia berhembus, monyet yang merasa hebat, monyet yang telah melewati begitu dasarnya kedua angin yang sudah berlalu, dia menganggap ringan angin sepoi-sepoi. Dia berkata di dalam hatinya, ini tidak akan membahayakan jiwa saya, ini tidak akan mengguncang hidup saya, ini tidak akan menjatuhkan kehidupan saya. Maka ia lupa bahwa angin ini bertiup sepoi-sepoi. Dia mulai menghembus ubun-ubun si monyet. Monyet mulai merasa ngantuk. Akhirnya tertidur di atas pohon kelapa. Dan ketika ia tidur, ia melepaskan pegangannya, lalu ia jatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan itu sering kita dengar ada keluhan-keluhan dari beberapa saudara-saudara kita. Wah, saya sekarang kok seperti tidak peka kepada Tuhan ya. Pada awal saya jadi Kristen, dulu saya peka banget. Atau ada juga yang berkomentar begini, kenapa dulu ya saya di awal-awal menjadi Kristen saya begitu giat pelayanan, kok semakin kesini, kok sekarang saya kok semakin malas ya melayani. Banyak orang juga, orang Kristen yang berkata begini, dulu loh saya kalau ibadah sebelum jam ibadah mulai, saya sudah datang lebih awal. Tetapi pandemi ini kok saya sering terlambat. Atau Bapak kita setelah masih ibadah online ini, mungkin kita ketika ibadah mungkin tidak konsentrasi, kita kerja sana sini. Kenapa dengan diri saya ya? Atau dulu mungkin kita berkata, waktu saya awal-awal jadi orang Kristen saya begitu rajin membaca Alkitab. Tetapi semakin kesini saya semakin malas. Ada apa ya? Bapak Ibu, bukan gerejanya yang salah, bukan situasinya yang salah, tetapi yang salah adalah kita mulai berubah
merubah hatinya. Ketika kita menjadi orang Kristen yang awal-awal, kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, mau menaati Dia. Tetapi semakin kesini, semakin lama kita semakin mengabaikan. Dan ini yang saya katakan adalah sebuah kesombongan, dan kita lupa akan kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak menaati Dia dan tidak memiliki rasa hormat, kegentaran kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kenapa kasih mula-mula ini? Karena di saat itulah kita memiliki gairah menghormati Tuhan, mau menaati Dia. Tetapi biasanya semakin lama perjalanan kita semakin merasa bahwa ini adalah biasa, rutinitas. Hati kita mulai muncul kesombongan, maka kita tidak bisa menikmati ketaatan dan rasa hormat itu lagi. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Maka ini prinsip yang pertama, kerendahan hati, sehingga kita bisa menikmati dan merasakan akan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu dalam hidup kita, tetapi yang sering berubah sehingga kita sulit mengalami, sulit merasakannya, karena perubahan hati kita yang semakin hari semakin menyombongkan diri, menyombongkan kerohanian, yang pada akhirnya kita jatuh kepada kesombongan yang sesungguhnya. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka prinsip kedua, agar kita bisa menjalani hidup, prinsip hidup dalam kebaikan Tuhan adalah hidup harus penuh dengan rasa syukur. Ada seorang penulis mengatakan, Bapak Ibu, ini baik sekali penulis ini di dalam membuat sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Syukur itu adalah pintu masuknya berkat. Sungut-sungut adalah pintu keluarnya berkat. Kehidupan yang bersyukur Bapak Ibu adalah sebuah kehidupan yang mau mengatakan Tuhan itu cukup untuk saya. Sebuah kehidupan yang bersyukur adalah sebuah kehidupan yang kita mengatakan bahwa Yesus adalah kepuasan yang paling terbesar dalam hidup saya. Yesus adalah kepuasan yang terbesar. Semua yang lain itu adalah hanya bagian daripada berkat Tuhan. Sedangkan Yesus itu adalah pusat kepuasan hidup saya. Ini lagu yang sering kita nyanyikan mau menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang dalam mengungkapkan rasa syukurnya. Lagu yang sangat terkenal yang mengatakan, Yesus Engkaulah hartaku yang cukup bagiku. Bagiku Yesus indahlah. Bapak Ibu, lagu ini benar-benar mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu cukup bagi kita, kepuasan hati kita. Maka kalau kita telah menjadikan Yesus harta segala-galanya bagi kita, maka kita akan menikmati segala pemberiannya dengan rasa syukur. Kita tidak akan melupakan Dia ketika kita menikmati pemberiannya. Kita tidak akan melupakan bahwa Ia adalah sumber kebaikan, sumber berkat itu bagi kita. Jika kita menikmatinya, semua itu datang dari Dia. Ketika kita merasakan apa yang baik itu, kita tidak akan melupakan bahwa itu dari Dia. Ketika saat ini kita menikmati keluarga, kita tidak akan melupakan bahwa itu dari Tuhan. Jika kita bisa menikmati harta benda, jika kita bisa menikmati segala apa yang kita punya
saat ini kita tidak akan melupakan bahwa itu datangnya dari Tuhan, sumber segala kebaikan. Tapi sayangnya Bapak Ibu, perjuangan orang Kristen ini adalah perjuangan antara keinginan dan rasa syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang Israel melewati perjalanan pulang ke tanah Kanaan dengan perjalanan yang cukup lama dan berliku-liku. Bukan karena penyertaan Tuhan kurang atas mereka, bukan karena mujizat Tuhan kurang bagi mereka, bukan karena pengalaman hidup bersama Tuhan kurang atas mereka, bukan karena mereka tidak memiliki berkat-berkat pemeliharaan yang cukup sepanjang perjalanan. Bukan, Bapak Ibu. Kita membaca di dalam kitab Keluaran bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang angin. Allah memberi makanan kepada mereka. Bahkan mereka pun melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka hidup bersungut-sungut setiap waktu kepada Tuhan. Mereka mau bertengkar kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki sebuah hati menjadikan Tuhan sebagai pusat segala-galanya kepuasan mereka. Mereka tidak menjadikan bahwa Tuhan itu adalah harta benda mereka yang paling utama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita mengerti bahwa rasa syukur ini adalah satu prinsip hidup orang yang telah menikmati kebaikan Allah, maka ini sebenarnya mau membawa kita di dalam hubungan yang sangat erat dengan sesama. Bagaimana saya mengerti bahwa kehidupan saya adalah sebuah kehidupan yang bersyukur? Bagaimana saya mengerti bahwa saya ini memiliki kepuasan, menjadikan Yesus sebagai kepuasan yang sejati dalam hidup saya? Maka sesungguhnya nyata di dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, nyata di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, nyata di dalam kehidupan di tengah-tengah pekerjaan kita. Jadi kita bisa melihat bahwa hidup kita adalah hidup bersyukur jika kita benar-benar ada di sebuah komunitas. Maka Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak hidup bersyukur, mereka hidupnya itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini artinya apa? Ini sama artinya orang-orang yang bersungut-sungut berbantah-bantahan ini artinya orang yang suka bertengkar dengan sesamanya, orang yang suka menyalahkan orang lain, orang yang suka mencari gara-gara kepada sesama. Maka orang-orang yang seperti inilah yang sengaja dengan sengaja mencari perkara, sengaja menyalahkan sesama, sengaja hidup mencari masalah dengan orang lain. Maka sesungguhnya hidup orang yang seperti ini adalah hidup orang yang kurang bersyukur. Maka bagaimana kehidupan kita bersama dengan jemaat, khususnya di GP Kris Kelapa Gading ini, Bapak Ibu? Apakah kita bisa menikmati kebersamaan dengan orang lain? Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam keluarga? Apakah ketika kita selama
selama masa pandemi beberapa tahun, 1-2 tahun yang lalu ketika kita lebih banyak di rumah, stay at home, apakah kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kita, atau malah semakin banyak perkara di antara kita, semakin banyak salah paham antara suami istri, orang tua anak, semakin kita tidak betah di rumah, kita semakin suka menyalahkan orang. Demikian juga di dalam pelayanan, apakah kita bisa menikmati pelayanan bersama dengan orang lain dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka? Apakah kita bisa saling mendukung, atau kita malah semakin mau menunjukkan diri dan sering menyalahkan orang lain? Maka ini tanda bahwa sesungguhnya kita kurang hidup bersyukur. Rasa syukur itu mau menunjukkan Yesus adalah kekuasaan yang paling tertinggi dalam hidup saya, sehingga dengan orang lain saya bisa menjalin hubungan yang harmonis, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya gambarkan Bapak Ibu bahwa memang ini tandanya di dalam kehidupan bersama. Mungkin di kota-kota besar kita tidak merasakan hal ini, tetapi di gereja-gereja di daerah biasanya mereka memiliki kursi yaitu dari kayu. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah pergi ke daerah, atau kita yang dari Bangka Belitung atau dari manapun yang dari daerah, kita pernah melihat bahwa gereja-gereja dulu itu kursinya adalah dari kayu. Jadi dari satu kayu itu bisa duduk sampai 10 orang. Kayu ini Bapak Ibu terbuat dari berbagai elemen. Ada kayu, ada paku, dan lain sebagainya. Kalau bangku ini Bapak Ibu sudah mulai tua, maka dia biasanya goyang-goyang. Kalau kursinya sudah mulai goyang-goyang, maka biasanya kalau jemaat duduk, maka bangku ini kan biasanya ada 2 papan. Maka kalau dia goyang, biasanya dia bisa menjepit antara papan yang satu dengan papan yang lain. Ketika kita duduk di antaranya, kalau dia goyang ke depan, lalu dia tiba-tiba goyang ke belakang kembali, maka biasanya papan ini semakin merapat dan biasanya kita kejepit pahanya, kita kejepit merasa sakit. Atau pakunya sudah tidak lagi benar, sehingga ada paku yang menonjol. Ketika kita duduk, kita pas di atas paku itu, maka ia menusuk paha kita. Inilah yang disebut dengan tua atau rusak. Kehidupan hati yang tidak bersyukur itu sama dengan seperti itu Bapak Ibu. Kerusakannya akan membawa dampak kepada orang lain, akan keluar merusak, menyakiti orang lain. Di sini kita bisa belajar kenapa Paulus mau memberitahu kepada jemaat di Filipi agar di dalam menikmati kehidupan dalam kebaikan Allah, perlunya prinsip hidup mengucap syukur. Karena bukan hanya saja kita akan menikmati semua hubungan yang indah bersama Tuhan, tetapi kita juga akan bisa dinikmati oleh sesama kita di dalam sebuah komunitas di mana kita tinggal, termasuk di tengah-tengah jemaat. Yang ketiga Bapak Ibu, prinsip hidup di dalam kebaikan Allah adalah selalu berpegang pada firman kehidupan. Saya selalu menerapkan dan selalu mengingatkan diri saya bahwa firman kehidupan ini adalah Alkitab. Tadi saya katakan di awal bahwa ketaatan itu dari bahasa Yunani muncul dari 2 kata, yaitu takluk dan mendengar. Itulah sebabnya kenapa ayat 16 saya berkata berpegang pada firman kehidupan, karena sesungguhnya
Kita tidak hanya dipanggil hanya sekedar taat, tetapi taat pada firman yang kita dengar. Itulah sebabnya kenapa kita harus berpegang pada firman, yaitu Alkitab yang Tuhan wahyukan kepada kita, agar kita tidak hanya taat tanpa tidak tahu apa-apa, tetapi ketaatan kita dihasilkan pada pendengaran kita. Karena satu fungsi daripada firman Tuhan adalah pedagogis, mengajar. Dia mengajar hati kita, dia membetulkan hati yang rusak, dia memberikan arah kepada hati kita kemana kita harus pergi. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman kehidupan adalah Alkitab yang terbuka bagi kita. Kita mensyukurinya karena ada zaman di mana orang-orang Kristen sulit sekali mendapatkan Alkitab. Bahkan hingga sampai saat ini ada orang-orang Kristen di negara-negara tertentu yang begitu merindukan Alkitab dan mereka sulit mendapatkannya. Ada orang-orang Kristen di belahan dunia lain, Bapak Ibu, yang sampai harus memberikan jiwanya, bahkan yang rela mati hanya untuk mendapatkan Alkitab. Tetapi kita bersyukur di Indonesia ini kita bebas memilikinya. Di dalam berbagai terjemahan kita bisa menikmatinya, Bapak Ibu. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen mengabaikan tentang peran Alkitab ini, peran firman yang hidup ini. Padahal Allah memberikannya untuk mengajar kita, mengajar hati kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka 3 hal ini, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali sebagai prinsip hidup dalam menjalani kehidupan di dalam kebaikan Allah. Kita dipanggil untuk taat, kita juga dipanggil untuk hidup bersyukur, dan kita dipanggil untuk selalu berpegang pada firman Allah. Maka jika tiga-tiga ini Bapak Ibu kita akan menjalaninya, maka sesungguhnya sebagai bagian berikut dari renungan ini ada sebuah pujian yang dinyatakan oleh Allah kepada kita yang ditulis oleh Paulus ini. Dia berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, ini luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang menjalani hidup di dalam kebaikan Allah ini, yang digambarkan seperti benda-benda langit yang bercahaya, bintang-bintang, Bapak Ibu. Ada ciri khas daripada bintang yang membedakan dia dari planet, Bapak Ibu. Kalau kita kembali belajar agar kita bisa mengerti kenapa Tuhan mengatakan bahwa ini adalah kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang. Bintang-bintang ini, Bapak Ibu, artinya dia memiliki cahayanya sendiri. Beda dengan planet. Planet itu hanya memantulkan, tetapi bintang memiliki cahayanya pada dirinya sendiri. Kalau kita mengerti bahwa bintang-bintang memiliki cahaya pada dirinya sendiri yang memancarkannya, biasanya Bapak Ibu letak bintang-bintang itu jauh dan kelihatan pada malam hari. Tetapi ada bedanya kalau kita membedakannya dari planet-planet, bahwa bintang-bintang itu dia memancarkan cahaya kelap-kelip, Bapak Ibu. Kalau planet tidak memancarkan cahaya kelap-kelip. Hidup kita digambarkan oleh Paulus seperti bintang-bintang. Mungkin kita tidak seperti matahari yang begitu terang, tetapi hidup kita adalah seperti bintang-bintang yang walaupun dia begitu jauh di sana, yang memancarkan cahaya yang begitu kelap-kelip, tetapi ia tidak pernah pudar, Bapak Ibu, karena dari dirinya lah keluar cahaya.
maka cahaya itu sesungguhnya ada di dalam hati orang percaya, di dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya kenapa Paulus mengatakan kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sehingga hidup kita, orang-orang yang hidup di dalam prinsip ini, akan memancarkan cahaya Kristus yang semakin terang dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan ego kita, tetapi memberi tempat bagi Kristus sebesar-besarnya di dalam hati kita. Karena Dia adalah terang dunia ini, maka terang itu akan terpancar lewat kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, kita tidak akan berkata karena organisasi ini maka saya begini, karena gereja ini maka saya begini, karena orang-orang ini maka saya begini. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita akan melihat bagaimana terang Allah akan memancar melalui hidup kita, dan orang lain akan menikmatinya karena ia mengalir dari kehidupan kita. Kebaikan Allah yang besar akan mengalir melalui hidup kita, sehingga orang lain juga akan menikmatinya. Sebagai penutup khotbah ini, Bapak Ibu, saya menceritakan satu kisah bagaimana kehidupan yang mengalir ini dari sebuah kebaikan akan memberi hidup kepada orang lain. Bapak Ibu, saya membaca sebuah ilustrasi yang baik sekali. Pada zaman dahulu kita kan biasanya menonton film-film kungfu, Bapak Ibu, atau pendekar. Biasanya film-film dari China ya. Jadi film-film kungfu ini biasanya kita tonton dari China ya, film-film China. Bapak Ibu, pada zaman dahulu itu biasanya ember itu bukan terbuat dari plastik, tapi dari kayu-kayu yang kemudian diikat begitu erat sehingga biasa ditampung air di dalamnya. Seorang Saulin, Bapak Ibu, dia tinggal di atas pegunungan, di mana tempat latihan mereka ini ada di atas pegunungan. Guru mereka ini setiap hari suruh mereka mengangkut air dari bawah. Itu kan biasanya ada pikulannya, jadi satu ember di belakang, dan mereka harus pikul embernya ini tadi yang dari kayu-kayu ini, Bapak Ibu. Lalu setiap pagi mereka berkali-kali bolak-balik dari bawah yang ada sumurnya hingga mereka membawa naik ke tempat perguruan mereka. Salah satu anggota Saulin ini, setiap dia sampai ke atas ke tempat perguruan, ember yang satu ini ketika baru sampai semua sudah kosong. Lalu dia begitu sedih karena air yang dia bawa tinggal sedikit hanya di bagian ember yang satu. Akhirnya ember yang telah bocor ini, dia mengatakan sama Saulin ini, anak muda yang masih belajar Saulin ini, Bapak Ibu, Tuhan, saya merasa tidak berguna. Ketika Tuhan sudah sampai di atas ini, teman saya dia penuh airnya, tapi saya sudah tidak ada lagi airnya. Buat apa saya ada di sini? Saulin ini kaget, Bapak Ibu. Lalu dia berkata, oh tidak, kamu berguna untuk saya. Dia bilang, bagaimana aku bisa berguna? Air saja yang Tuhan ambil semua tidak bisa tertampung, dan Tuhan hanya capek-capek memikul saya dari bawah hingga ke tempat perguruan ini. Lalu dia berkata, oh tidak, kamu memiliki kegunaan. Besok pagi ketika kita akan turun mengambil air, lihatlah di mana posisimu. Selalu saya meletakkan kamu ketika saya telah mengangkut air. Lihat posisimu, maka seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sana yang kamu sirami dari air yang keluar dari kamu, semuanya
mereka tumbuh dengan subur, memberikan bunga yang begitu mekar dibanding dengan temannya. Maka pada hari besoknya ketika pagi-pagi mereka turun, mereka memperhatikan di bagian sebelah jalan di mana dia selalu menyirami air setiap hari ketika dia diangkut. Maka mereka bergembira karena tumbuh-tumbuhan di sana tumbuh dengan subur, bunga-bunga bermekaran, memberi bunga yang baik, warna yang indah. Karena setiap hari disirami. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitulah hidup yang menjalani prinsip-prinsip hidup di dalam kebaikan Tuhan. Kita akan mengalirkan kebaikan Tuhan itu dari hidup kita. Mungkin melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pelayanan kita, melalui materi, melalui apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Seluruh kebaikan Allah yang kita nikmati akan mengalir dari kehidupan kita, sehingga orang lain pun akan menikmatinya dan mereka memuliakan Tuhan yang telah menebus kita dan yang telah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu akan terus memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kebaikan Allah boleh terus mengalir lewat hidup kita. Saya ajak kita berdoa, mengucap syukur, dan mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita mampu menjalani prinsip hidup dalam kebaikan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman bagi kami. Roh Kudus, mengerjakanlah firman agar hidup kami Tuhan boleh menjalani prinsip-prinsip dalam kebaikan-Mu, sehingga melalui hidup kami Tuhan boleh kami alirkan kebaikan-Mu itu, sehingga orang lain pun akan menikmatinya dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani GP Kris Kelapa Gading. Berkati seluruh majelis, berkati pengurus, berkati seluruh jemaat. Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka saat ini, di mana jemaat merindukan untuk bisa ibadah secara tatap muka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin semua, agar mereka boleh menikmati kehidupan bersama sebagai tanda nyata bagaimana mereka hidup bersyukur ketika hidup satu dengan yang lain, saling membangun, saling erat, saling mendukung. Terima kasih ya Tuhan. Maka kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang terus mengajar kami dalam kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang indah, firman yang ajaib. Dan marilah kita responi firman yang sudah kita dengar dengan mengangkat pujian, firman indah, firman ajaib. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib,
firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat meluruskan semuanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saya mengundang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama kita naikkan doksologi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mempraktekkan kebaikan Allah di dalam diri kita bagi semua orang, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita telah selesai.
Sampai bertemu pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku